Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Witro Techno Solution. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Debian 10.3 untuk membangun sebuah server. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan Debian 10.3 dan kemudian kita menggunakan VirtualBox. VirtualBox yang saya gunakan adalah versi 6, jadi versi yang terbaru teman-teman. Nah teman-teman, kenapa kita menggunakan VirtualBox? Alasannya adalah masalah pembiayaan teman-teman. Jadi kalau kita membangun sebuah server yang sesungguhnya itu biayanya lumayan besar. Jadi karena kita di sini masih latihan, jadi teman-teman bisa menggunakan VirtualBox sebagai alternatif untuk kita membangun sebuah server. Nah, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah langkah pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita klik baru, ya, klik baru, kemudian di sini kita kasih nama server Debian 10. Nah teman-teman, di sini folder mesin sebaiknya teman-teman harus benar-benar terarsipkan, supaya apa? Ketika teman-teman nanti harus memanggil sebuah sistem yang sudah dibangun, FDI yang sudah pernah dibangun, teman-teman bisa panggil kembali untuk bisa teman-teman gunakan kembali. Jadi tanpa harus install ulang kembali. Nah di sini saya akan coba simpan supaya memorinya tidak cepat penuh C-nya, maka saya simpan di D. Jadi di sini saya kasih nama virtual server virtual. Nah, di sini saya kasih nama server virtual. Kemudian saya select folder. Kemudian saya di sini menggunakan Debian 64 bit. Kemudian kita lanjutkan. Teman-teman, untuk ukuran memori, kebetulan memori saya di sini menggunakan kurang lebih 8 GB. Jadi untuk memori 8 GB di sini saya bagi. Jadi untuk VirtualBox itu saya kasih memori kurang lebih 2 GB, atau mungkin boleh lebih, 3 GB boleh atau 4 GB boleh. Namun kebutuhan kapasitas yang kita sesuaikan, biasanya untuk latihan ini saya butuh kurang lebih cuman 2-4 GB. Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan RAM teman-teman sendiri. Jadi boleh nggak kalau saya menggunakan RAM 1 GB? Boleh, tapi nanti swapnya bisa 2 kali lipat. Begitu juga 2 GB, berarti nanti swapnya bisa di angka 4 GB-an. Nah nanti saya coba jelaskan materi tentang swap juga. Jadi di sini saya coba kasih memori kurang lebih 2000, ya, 2 GB. Kemudian kita lanjut, kita buat virtual disknya, FDI. Nah di sini teman-teman kita simpan di tempat yang tadi. Jadi tadi karena kita sudah memilih folder D, server virtual yang kita bangun, maka dia secara otomatis akan menyimpan di D juga. Jadi tanpa kita konfigurasi menggunakan folder ini. Tapi kalau kita mau menyimpan dengan secara manual menggunakan folder ini, bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman tinggal klik, kemudian teman-teman bikin folder. Tadi saya bikin folder di D, kemudian nama foldernya adalah server, ya. Nah ini server Debian 10, maka saya simpan di situ. Supaya apa? Supaya bisa kita panggil, kita gunakan kembali ketika kita nanti kita butuhkan. Nah kemudian kita save. Untuk memori penyimpanan data sendiri, itu kapasitas untuk instalasi server Debian di VirtualBox secara otomatis dia minimal 8 GB. Terus maksimalnya berapa? Teman-teman bebas, tapi disesuaikan dengan kapasitas harddisk teman-teman supaya bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Di sini saya biasa menggunakan kapasitas kurang lebih 40 GB. Kenapa kita buat 40 GB? Karena kapasitas tersebut adalah kapasitas yang menurut saya itu sesuai dengan kebutuhan.
contoh, kita mau membangun nanti ada DHCP servernya, kita mau membangun DNS servernya, kita mau membangun web servernya, kita mau membangun VPN, mail server, dan mungkin masih banyak lain kayak FTP atau Samba dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan kita di sini saya siapkan 40 GB. Itu sudah cukup. Boleh nggak 50 sampai 60? Boleh. Nggak usah lebih, nggak apa-apa. Cukup itu 40 GB sampai 60 GB. Kita buat, kemudian kita buat, klik buatnya. Nah, setelah tampilan ini ada, kita sekarang masuk ke dalam pengaturan. Di dalam pengaturan ini, saya menggunakan media penyimpanan. Saya karena menggunakan file tipe ISO image-nya. Jadi di sini kita klik penyimpanan, kemudian klik kosong. Kemudian di situ ada tampilan disk optik. Nah, itu kayak CD, kita klik, kemudian kita choose a disk file. Nah, di mana tempat teman-teman menyimpan Debian 10 ISO-nya, mulai Debian 1, Debian 2, Debian 3-nya. Jadi DVD 1, DVD 2, DVD 3 untuk Debian-nya. Jadi untuk DVD 1 itu biasanya media instalasi dan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di Debian itu sendiri. Di Debian 2 juga sama, ISO-nya ada di situ. Di Debian 3 juga sama, isinya adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah server. Di sini saya menggunakan DVD 1, kemudian kita klik open. Setelah itu teman-teman bisa langsung setting jaringannya. Mas, kira-kira kalau setting jaringan nanti boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau teman-teman mau langsung setting, boleh. Jadi di sini kita bisa langsung arahkan ke hostnya. Kenapa kita harus memilih host? Untuk sementara ini, karena kita menggunakan jaringan lokal kita untuk membangun sebuah jaringan lokal, ya. Jadi di sini kita klik mode permissionnya adalah izinkan semua. Kenapa tidak memilih izinkan VM? Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan izinkan virtual aja, hanya sebatas virtual saja yang bisa mengakses. Tapi kalau izinkan semua, maka WiFi, internet lokal kita, jaringan LAN kita, atau jaringan WiFi kita, itu bisa langsung terhubung ke jaringan server kita. Jadi kalau semuanya kita mau latihan, baik itu menggunakan HP, baik itu kita mau menggunakan komputer laptop lainnya, kita bisa langsung remote menggunakan jaringan lokal kita atau jaringan WiFi kita. Nah, makanya saya di situ mengarahkan ke izinkan semua. Jadi supaya nanti bisa langsung server kita seperti server beneran atau server sungguhan. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita bisa klik mulai. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menemui masalah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Kemudian coba awal dapat lepas. Kemudian kita batalkan. Kemudian teman-teman nanti bisa langsung tampilan instalasinya seperti ini. Jadi tadi itu ada masalah sedikit. Biasanya dia tidak mau langsung mendeteksi CD-nya. Jadi mau nggak mau seperti kita matikan dulu komputernya, kemudian kita nyalakan. Jadi izinkan untuk mendapatkannya. Jadi perintah tadi yang di sini pilihannya tadi ada pilihan dapatkan dan lepaskan. Nah, itu jadi fungsinya adalah seperti kita merestart komputer kita. Kita lanjut aja. Di sini teman-teman bisa langsung pilih install. Kemudian kita pilih bahasa Inggris. Kemudian lokasi kita itu di Indonesia, tapi biasanya saya menggunakan United States. Kemudian ini saya klik aja, saya enter aja, karena kita menggunakan komponen-komponen Amerika semua. Keyboardnya pun kita menggunakan keyboard Amerika. Ya. Nah, ditunggu sebentar untuk konfigurasi deteksi dia. Dia mendeteksi semua perangkat-perangkat kita. Jadi mulai dari jaringan,
ya, dimulai dari jaringan, keyboard dan lain-lain. Itu dia nanti mendeteksi dulu. Nah, karena kita di sini tidak menggunakan koneksi jaringan ke host ke jaringan kita yang ada di lingkungan kita, maka kita klik di sini adalah yes, ya. Kemudian kita isi nama server kita. Jadi nanti kita akan membangun sebuah nama server. Saya biasanya membangun nama server itu pokoknya mtechno gitu nama servernya. Kemudian kita continue. Hostname-nya itu juga saya kasih nama mtechno. Nah, domainnya di sini saya menggunakan mtechno.sch.id. Jadi nanti kita membuat sebuah DNS juga menggunakan DNS mtechno.sch.id. Jadi materi tentang domain name server pun nanti kita bahas di materi selanjutnya ya teman-teman, supaya proses instalasi ini tidak lama. Kemudian kita continue. Di sini teman-teman, teman-teman harus melakukan protect password root-nya. Kenapa password root ini penting sekali? Karena ketika teman-teman menggunakan root, berarti teman-teman itu sudah menggunakan kapasitas tertinggi dari sebuah administrator yang ada di Linux itu sendiri. Jadi password root itu kalau bisa itu cukup teman-teman saja yang tahu. Nah, di sini saya kasih password. Kemudian kita continue. Passwordnya kita verifikasi kembali, yang tadi sudah kita masukkan kembali. Kemudian kita continue. Nah, di sini teman-teman harus membuat user baru. Di sini saya buat nama usernya Adi. Kemudian kita continue. Nah, ini adalah password si Adi tadi. Jadi saya kasih password. Continue. Nah, ini verifikasi dari passwordnya si Adi tadi. Kita continue. Kemudian saya pilih Extend. Kita tunggu agak lumayan lama untuk proses instalasi dari server itu sendiri. Nah, ini adalah proses partisi dari disk itu sendiri. Jadi teman-teman, sekarang tugas kita adalah membagi partisi. Banyak teman-teman lain itu menggunakan use entries days. Jadi dia langsung otomatis aja, ya. Tapi saya di sini coba untuk kita menggali secara manual bagaimana kita membagi partisi. Nah, ini kelebihannya ketika kita harus membagi manual. Nah, ini adalah partisi harddisk kita yang kita sudah siapkan tadi. Kita enter, kemudian create new empty partisi. Kemudian kita yes. Nah, di sini ada free space yang barusan kita create. Enter, kemudian create new partisi. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus bisa membagi partisi kebutuhan dari sebuah sistem, kemudian teman-teman bisa membagi partisi dari kebutuhan home-nya sendiri, teman-teman bisa membagi partisi untuk swap-nya. Nah, di sini kita nggak usah membahas yang lebih ribet-ribet, tapi saya akan membahas kebutuhan yang biasa yang digunakan untuk membangun sebuah server Debian. Ini kita bagi partisi untuk sebuah sistem dulu. Teman-teman, kita harus membagi partisi untuk sebuah sistem itu kurang lebih tadi kan kita menyiapkan virtual swap ya, RAM-nya itu ada kurang lebih 2 GB. Nah, dari 2 GB itu berarti 2 kali lipat dari RAM yang sudah kita siapkan. Berarti 2 kali lipatnya adalah 4 GB untuk swap. Jadi kalau tadi kita menyiapkan partisi harddisk 40 GB, kita kurangi 4 GB, berarti kurang lebih 36 GB untuk sebuah sistemnya. Nah, ini adalah 36 GB yang kita siapkan untuk sistemnya. Kemudian kita enter primary, ya, untuk primary-nya kita siapkan. Nah, teman-teman, di situ ada extended 4, extended 3, ataupun extended 2, atau GVS, XVS, FAT16, ataupun FAT32. Nah, teman-teman,
Untuk membangun sebuah server itu sebaiknya kita menggunakan extended 4, tapi ketika ada masalah itu untuk extended 4 dia harus menggunakan extended 4 juga untuk memperbaiki sistemnya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan extended 3 supaya apa? Supaya ketika kita punya masalah, kita walaupun menggunakan Debian Linux yang ini ya, Linux Live ya, live. Jadi kita bisa memperbaiki menggunakan live-nya. Jadi kalau kita extended 4, kemudian sistem kita extended 4, live-nya juga extended 4, kadang-kadang ada masalah. Tapi kalau sistem kita, server kita extended 3, kemudian live-nya kita itu maunya kita menggunakan Ubuntu Live ya, Ubuntu Live-nya menggunakan extended 4, untuk memperbaiki extended 3 dia bisa langsung masuk. Tapi untuk membangun sistem yang sebenarnya nanti teman-teman harus menggunakan extended 4 ya. Jadi enter aja. Mounting point-nya adalah root. Saya tidak membagi home karena di sini kita masih latihan, jadi kemudian klik down. Nah, di sini teman-teman masih ada sisa space kurang lebih 6 GB. Ini kita create new aja, enter aja, logical. Kemudian di use as-nya itu teman-teman bisa pilih itu untuk swap area. Jadi swap area ini swap itu adalah pengganti dari modul RAM-nya. Jadi umpamanya teman-teman tadi sudah siapkan 2 GB, kemudian ternyata server membutuhkan kapasitas yang besar. Nah, bisa kita gunakan fasilitas dari swap area ini sendiri. Jadi itu nanti secara otomatis dari sistemnya si Linux itu sendiri. Dia akan mendeteksi ada swap nggak sih. Kalau ada swap, maka dia akan menggunakan fasilitas swap untuk menggantikan RAM yang ada gitu. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita write yes. Nah, di sini adalah proses instalasi base system. Nah, untuk proses instalasi base system ini sendiri kita membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Jadi kita tunggu sampai instalasi selesai, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini jelas konfigurasi di paket manager kata dia. Kemudian label is Debian 1 ya, Debian 10-nya untuk DVD 1. Kata dia akan mencoba untuk menyekan DVD-nya. Jadi kita no. Kemudian use a network mirror. Jadi untuk konfigurasi paket manajernya, paket-paket apa saja itu, jadi dia akan coba memirror ke jaringannya si Debian yang ada di pusat. Jadi di situ karena kita tidak terkoneksi ke jaringan internet, kita no. Nah, kita tunggu. Sekarang dia adalah proses instalasi software. Nah, di sini teman-teman, apakah teman-teman akan berpartisipasi untuk paket survei? Jadi kalau teman-teman berpartisipasi, maka teman-teman bisa klik yes. Tapi kalau teman-teman tidak berpartisipasi, maka klik no. Nah, teman-teman, ini adalah proses terakhir, sudah mendekati selesai. Di sini teman-teman apakah membutuhkan Debian desktop environment. Jadi kalau teman-teman membutuhkan tampilan desktop, maka teman-teman bisa checklist. Tapi kalau teman-teman tidak membutuhkan, tapi dengan tampilan terminal, jadi teman-teman ini dibuang. Jadi kita menggunakan layar hitam. Kemudian kita continue. Nah, ini adalah proses instalasi dari kebutuhan-kebutuhan software yang kita butuhkan tadi. Tapi dia tidak menginstal grafisnya, desktopnya. Jadi nanti adalah dalam bentuk tampilan terminal, teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini proses instalasi sudah selesai. Sekarang adalah instalasi grup sistem operasi. Ada beberapa grup sistem operasi di dalam satu server. Itu biasanya teman-teman membutuhkan yang namanya grup bootloadernya. Jadi grup bootloader ini teman-teman akan melihat beberapa sistem operasi yang ada di server tersebut. Jadi kalau dulu saya biasa menggunakan server menggunakan Debian di komputer saya, menggunakan Debian grafis. Kemudian saya punya sistem operasi lainnya, ada Red Hat, Linux, Windows, kemudian Ubuntu, kemudian yang lainnya ya. Itu teman-teman membutuhkan yang namanya grup bootloader. Nah, di sini kita harus klik yes. Kemudian pilih dev SDA-nya. Kemudian di enter kembali, instalasi ini selesai. Oke, sudah selesai untuk proses instalasi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi bagaimana proses instalasi tersebut. Terima kasih buat teman-teman semua telah bergabung bersama kami bagaimana cara membangun atau menginstal sebuah server Debian 10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di Metro Techno Solution. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.